الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرجه الترمذي من طريق يزيد الرقاصي عن أنس. ولفظه dan lafadznya Imam Tirmidzi. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammah." Barang siapa akhirat adalah keprihatinannya, ja'alallah, maka Allah akan jadikan ghinahu, kekayaan dia, fi qalbihi, di hati dia. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah akan mengumpulkan urusan-urusan dia untuknya. Urusan-urusannya menjadi tertata. Wa atadhu dunya, dan dunia akan datang kepada dia. Wahia, sedangkan kondisinya dunia, raghimatun, adalah hina. Rawahul Bazzar aidan, walahu, dan lafadznya Bazzar. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat niyyatuhul akhirata." Barang siapa niat dia, tujuan dia adalah akhirat, ja'alallah, maka Allah akan menjadikan al-ghina, kekayaan atau rasa kaya, fi qalbihi, di hati dia. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah akan mengumpulkan untuknya urusan-urusannya. Wa naza'al faqra, dan Allah akan mencabut kefakiran, min baini ainaihi, dari antara dua matanya. Wa atadhu dunya, dan dunia akan datang kepada dia. Wahia, sedangkan dunia, raghimatun, hina. Fala yusbihu illa ghaniya, maka dia tidak masuk waktu pagi kecuali dia ini adalah orang yang kaya, karena kayanya dibawa terus ya. Wala yumsi, dan dia tidak masuk waktu sore, illa ghaniya, kecuali dia adalah orang yang kaya. Di hatinya itu sudah tidak merasa berhajat lagi kepada dunia, sudah merasa cukup terus, Masya Allah. Diberi sedikit cukup, diberi banyak juga cukup. Wa man kanat niyatuhu, dan barang siapa adanya niat dia, maksud dia ad-dunya adalah dunia, ja'alallahu al-faqra baina ainai, Allah akan jadikan kefakiran antara kedua matanya. Fala yusbihu illa faqira, maka dia tidak masuk waktu pagi, illa faqiran, kecuali dalam kondisi dia ini orang yang miskin, orang yang fakir. Wala yumsi, dan dia tidak masuk waktu sore, illa fakiran, kecuali dia ini adalah orang yang fakir. Kaya pun merasa masih kurang terus, apalagi miskin. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu ma'anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ma tala'atis syamsu qatt, matahari tidak terbit pun, illa bu'itha bi janabataiha, kecuali akan diutus di kedua sisinya malakani, dua malaikat. Innahuma, sesungguhnya dua malaikat tadi, yusmi'ani ahlal ardi, memperdengarkan omongannya kepada penghuni dunia, illa tsaqalaini, kecuali jin dan manusia. Selain jin dan manusia akan dengar pengumumannya dua malaikat ini. Kita enggak dengar. Itu setiap hari itu. Setiap hari dan setiap sore hari. Tapi kita enggak dengar, enggak apa-apa. Karena kuping kita ini kalau dengar itu sering salah. Dan kekuatannya pun juga lemah, terbatas sekali. Kita walaupun enggak dengar, telah diberi berita dari yang tidak pernah keliru, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, bahwa bunyinya pengumuman itu adalah yang akan kita baca sebentar lagi. Kalau yang dengar kita nanti bisa campur-campur dengan macam-macam pemahaman yang salah.
Tapi yang beritakan ini Sayyidul Anbiya, maka tidak akan salah. Kadang-kadang orang itu yang baik nggak mendengar, biar dia ini mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, halummu ila rabbikum, kemarilah kalian menuju Tuhan kalian. Fa innama qalla wa kafa, maka sungguhnya perkara yang sedikit dan mencukupi, khairun mimma katsura wa laha, lebih baik dari perkara yang banyak, wa alha, dan perkara tadi menyebabkan lalai. Jadi pengumumannya isanya supaya kita ini persiapan untuk sowan kepada Allah, untuk beribadah, untuk buat amal-amal kebaikan, memperbaiki hubungan dengan Allah. Halumu ila rabbikum fa innama qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Sesungguhnya perkara yang sedikit dan cukup lebih baik dari banyak dan melalaikan. Seperti rata-rata pelajar, makanya pelajar di pondok kita ini rata-rata ya weselnya pas-pasan, bajunya juga pas-pasan. Sebab itu akhirnya bisa ngaji sampai selesai. Yang orang-orang di kampung kita yang duitnya kebanyakan itu malah pada lalai, bahkan tidak mendapatkan kecuali macam-macam yang tidak baik. Jadi ternyata apa yang disabdakan Nabi itu, yang diumumkan malaikat itu benar. Ma qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Mungkin kalau kita ini penghasilan kita diberi uang oleh Allah sehari 1 miliar, itu insya Allah tempatnya bukan di ngaji sore ini, udah nggak tahu kemana itu. Ini karena weselnya pas-pasan, bayarnya sering terlambat, akhirnya jadi nggak bisa ngeluyur kemana-mana. Nggak sempat bisa nakal karena kurang modal. Wala gharabat syamsun qatt, maka nanti pada hari kiamat akan ada pemandangan yang mengherankan dan menakjubkan, yaitu ada orang-orang dari kalangan umat Muhammad yang ditali dengan tali-tali dari besi, dirantai, bahkan sebagian dibelenggu lehernya, ditali, disuweret untuk dimasukkan surga. Bukan untuk dimasukkan neraka, dimasukkan surga. Dimasukkan surga, mau jadi raja besar, mau jadi suaminya bidadari, mau jadi ratu bidadari, kok diseret-seret, kenapa? Kata sebagian ulama, itu isyarat bahwa ada sebagian umat Muhammad itu aslinya itu di dunia ini, dia ini pengen nakal. Di dunia ini pengen nggak tertib. Tapi karena ada satu kondisi itu nggak terlaksana semua. Akhirnya Allah tampakkan seakan-akan dia ini dirantai-rantai untuk diseret menuju surga. Rantai ayat hirzi, rantai absen, rantai sholat jamaah, rantai dimarahi orang tua, rantai diawasi keamanan. Nah, itu nanti di akhirat sana ditampakkan itu. Wali untuk jadi pengantin. Selepas terasa enak, wah, ngapain nggak sejak dulu saya jadi pengantin? Ngapain nggak sejak dulu saya buat amal-amal yang lebih banyak lagi? Wala gharabat syamsun qatt, dan tidak tenggelam matahari pun, illa wa bu'itsa bi janabataiha, kecuali telah diutus malaikat di dua sisinya. Telah diutus di dua sisinya dua malaikat yunadian, yang keduanya memberikan pengumuman. Allahumma ya Allah, ajil, cepatkanlah limungfikin, untuk orang yang berinfak, khalafan, ganti. Di malaikat tadi berdoa kepada Allah dengan mulut-mulut beliaunya nggak pernah buat dosa, maka doanya malaikat ini nilainya luar biasa. Di antara doanya, ya Allah, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya dalam ridhamu, cepat beri ganti ya Allah, cepat beri ganti. Wa'ajil, dan cepatkanlah ya Allah limumsikin, untuk orang yang menahan hartanya dari perkara-perkara yang seharusnya dia menginfakkan harta itu di situ itu untuk mendapatkan ridhonya Allah, malah dia menahan. Cepatkanlah untuk dia talafan, kehancuran. Ini orang-orang yang menahan hartanya dari diinfakkan
kepada perkara-perkara yang diridhai Allah sesuai aturannya. Ini tiap sore dapat doanya malaikat biar dia ini berantakan kehidupannya, berantakan urusan-urusan hartanya. Karena dia telah menahan harta titipan itu, titipan dari Allah, dari disalurkan di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Rawi Ahmad bi isnadin sahih Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad. مولاي صل وسلم دائما